Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Nurul Izzah dari kelas 11 MIPA 2 akan menjelaskan apa saja isomer dari rumus kimia C7H16. Sebelum itu, apa itu isomer? Isomer adalah peristiwa di mana suatu senyawa karbon mempunyai rumus molekul yang sama, tetapi strukturnya berbeda. Semakin banyak jumlah atom penyusun alkana, semakin banyak jumlah isomernya. Apa saja isomer dari rumus kimia C7H16? 1. Isomer ini memiliki rumus molekul C7H16 dan strukturnya berbentuk rantai lurus. Rantai lurus ini biasanya disebut normal, sehingga dinamakan normal heptana atau bisa disingkat dengan N-heptana. Untuk isomer kedua, kita harus membentuk struktur yang berbeda, tetapi tetap mempunyai rumus molekul yang sama, yaitu dengan membentuk cabang. Senyawa karbon diambil untuk membentuk cabang. Syaratnya, cabang tidak bisa terletak di kedua ujung rantai utama. Untuk isomer kedua, kita harus membentuk struktur yang berbeda, tetapi tetap mempunyai rumus molekul yang sama, yaitu dengan membentuk cabang. Senyawa karbon diambil untuk membentuk cabang. Syaratnya, cabang tidak bisa terletak di kedua ujung rantai utama. Yang kedua, isomer ini memiliki rantai utama yang ini. Kenapa? Karena ini merupakan rantai terpanjang yang ada di struktur ini. Kenapa penomoran yang dimulai dari sisi ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa? Karena penomoran dimulai dari sisi yang lebih dekat dengan cabang. Sisi ini lebih dekat dengan cabang, sehingga penomoran dimulai dari sisi ini. Nah, bagaimana dengan penamaannya? Ini merupakan gugus alkil. Gugus alkil ini namanya metil. Metil ini terletak di nomor 2. 2 metil. Nah, sekarang kita lihat rantai utamanya. Rantai utamanya mempunyai 6 senyawa karbon. 6 senyawa karbon, 6 itu heksa. Berarti di rantai utamanya heksana. Sehingga dinamakan 2 metil heksana. Nah, sekarang bagaimana jika percabangan ini ada di posisi nomor 3? Nah, ini dia. Sekarang cabangnya ada di posisi ketiga. Penomorannya tetap sama karena sisi kiri tetap lebih dekat dengan cabangnya dibandingkan sisi sebelah sini. Nah, tapi namanya berubah karena cabangnya berpindah tempat juga. Coba lihat, si metil ini ada di nomor 3. Nah, terus rantai utama ini juga mempunyai 6 senyawa karbon. Maka namanya 3 metil heksana. Nah, yang keempat. Yang keempat, isomernya memiliki 2 cabang. Yang mana ya rantai utama? Yang ini. Kenapa? Padahal ada rantai yang sama panjangnya. Karena kita mengutamakan rantai yang lurus. Penomorannya dimulai dari sisi ini, karena sisi ini lebih dekat dengan cabangnya. Sekarang penamaannya. Penamaannya, ini kita mempunyai 2 cabang. Kita kasih tahu dulu di mana letak 2 cabang itu. Di nomor 2 dan nomor 3. 2,3. Kan ada 2 cabang. Cabang ini ada metil dan metil. Ada 2 metil berarti namanya dimetil. Nah, rantai utama ini ada 5. 5 itu penta. Maka namanya 2,3 dimetil pentana. Ya. Nah, bagaimana jika cabang yang ini dipindah ke posisi yang ini? Nah, ini dia. Rantai utamanya tetap yang ini. Penomorannya sebenarnya bisa dari sisi ini dan juga bisa sisi ini karena sama-sama dekat. Tapi saya milih dari sisi ini. Nah, sekarang bagaimana penamaannya? Penamaannya coba kita lihat cabang yang ini. Cabang yang ini ada di posisi 2. Cabang yang ini ada di posisi 4. 2,4. Cabang ini sama-sama metil. Jadi ada 2 metil, dimetil. Dan rantai utamanya ada 5 senyawa karbon, pentana. Jadi, nama isomer ini 2,4 dimetil pentana. Sekarang, kalau cabang ini berpindah ke sini, maka strukturnya nanti akan sama dengan yang ini. Karena
penomorannya akan dimulai dari sebelah sini. Nanti bakal sama strukturnya sama yang ini. Sekarang apakah yang 2 cabang sudah selesai? Belum, karena satu letak nomor letak yang ini bisa ada 2 cabang. Coba kita lihat ya. Nah, ini dia. Ini rantai utamanya yang ini. Ada 5 senyawa karbon ya. Dan penomorannya dimulai dari sini karena ini lebih dekat dengan cabang-cabangnya. Nah, sekarang kita lihat si cabang yang ini dan cabang yang ini sama-sama ada di posisi 2. Penamaannya sama aja. Jadi ada di posisi 2. 2,2 dimetil karena ada 2 dimetil pentana. Jadi namanya, nama isomer yang ini 2,2 dimetil pentana. Nah, sekarang gimana kalau misalnya kedua cabang ini pindah posisi ke yang ini? Nah, ini dia. Sekarang rantai utamanya tetap yang ini karena ini yang terpanjang ya, dan ada 5 senyawa karbon, jadi pentana. Nah, penomorannya bisa dimulai dari sini, bisa dimulai dari sini karena sama saja, tapi saya memilih dari sini. Sekarang kita penamaannya bagaimana? Penamaannya sama kayak tadi, cuma ini posisinya ada di 3, jadi namanya 3,3 dimetil pentana. Tapi ini kenapa udah nggak membutuhkan hal lagi? Karena keempat elektron valensinya sudah berikatan dengan senyawa karbon yang lain. Nah, sekarang jika 2 cabang ini dipindahkan ke posisi ini, nanti strukturnya akan sama dengan yang 2,2 dimetil pentana. Dan sekarang berarti isomer dengan 2 percabangan sudah selesai. Mari kita coba isomer dengan 3 percabangan. Nah, ini dia isomer dengan 3 percabangan. Nah, ini ya, ini rantai utamanya yang ini, karena ini yang terpanjang. Penomorannya dimulai dari sini, karena sisi ini memiliki 2 percabangan, sedangkan sisi ini yang terdekat cuma memiliki 1 percabangan. Sekarang bagaimana penamaannya? Penamaannya sama saja dengan seperti sebelumnya ya. Yang ini ada di posisi 2. Cabang ini ada di posisi 2. Cabang ini ada di posisi 3. Maka penamaannya 2,2,3. Karena ada 3 metil, namanya jadi trimetil, bukan dimetil lagi. Sekarang kita lihat rantai utamanya. Rantai utamanya ada 4 senyawa karbon. Namanya butana. Jadi nama dari isomer ini adalah 2,2,3 trimetil butana. Nah, sekarang kalau misalnya percabangan ini pindah ke atas sini, sama aja. Kalau misalnya percabangan ini pindah ke sini, sama aja. Maka isomer dengan 3 percabangan sudah selesai. Nah, ini merupakan isomer terakhir dari rumus kimia C7H16. Nah, di isomer ini ada yang berbeda loh. Kali ini percabangannya bukan metil lagi, tapi etil. Kenapa etil? Karena dalam percabangan ini terdapat 2 senyawa karbon. Jadi namanya etil. Sekarang rantai utamanya, yang mana rantai utama? Yang ini. Karena ini merupakan rantai terpanjang. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini bisa juga yang ini. Cuman kita utamakan yang lurus ya. Penomorannya bisa dari sebelah sini, bisa dari sebelah sini. Untuk penamaannya konsepnya sama. Sekarang kita lihat percabangannya ada di nomor 3. Nah, nama percabangannya etil. Di rantai utama ada berapa senyawa karbon? Ada 5. 5 itu penta. Maka nama dari isomer ini 3 etil pentana. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.